Hai, jadi kemarin kreator dari Manplay Studio datang ke studio kita buat custom keyboard. Akhirnya setelah mencoba berbagai keyboard yang ada, dia memutuskan untuk memilih keyboard TKL, red switch, dan keycapsnya menggunakan XDA profile dengan colorway yang lucu. Setelah menimbang-nimbang, pilihanku jatuh ke RK87 karena dia membutuhkan triple koneksi untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, RK87 memiliki varian case putih dan red switch sesuai request. Lalu keyboard itu aku modding supaya performanya lebih baik. Mod pertama yang aku lakukan adalah memasang MKID modular platform berbahan poron dengan ketebalan 3,5 mm. Aku memasang platform karena dia menginginkan sound profile low pitch dan tidak terlalu berisik. Itulah salah satu alasan kenapa aku memilih MKID platform dibanding custom platform. Walau memasangnya lebih sulit dan memakan waktu, tapi ketebalan foam lebih pas serta varian bahan lebih banyak. Lalu switch bawaan keyboard aku loop menggunakan Krytox 205 Grade 0 karena performa switch bawaan RK masih scratch dan pinging. Switch yang diberikan bukan dari Gateron ataupun Otemu, melainkan merek RK. Tapi feelingku sih ini rebrand dari Otemu, soalnya housing yang digunakan mirip Otemu, yaitu Lat Style bukan Cherry Style. Untuk springnya aku lakukan back loop dengan Krytox 105 supaya lebih mudah dan efisien. Kalau sudah di loop, feel-nya pasti lebih smooth, sound profile pun jadi lebih baik dan tidak scratchy. Setelah itu kita perbaiki stabilizer. Untuk step RK87 kalian perlu potong kaki stem supaya rata. Lebih mudah jika menggunakan gunting plato. Lalu loop bagian stem supaya lebih smooth. Lumuri seluruh bagian hingga ke dalam. Terakhir loop housing menggunakan Krytox 205 Grade 0. Loop secara merata dan tidak perlu terlalu tebal. Untuk wire tidak aku loop karena sudah pre-loop. Tapi kalau mau kalian loop juga lebih baik. Langkah selanjutnya kita akan buat case foam. Pada mod kali ini aku akan menggunakan bahan polyfill karena case keyboard ini terlalu banyak stand off dan sirip-sirip sehingga ribet jika menggunakan EVA foam. Fungsi case foam sendiri adalah sebagai sound dampener supaya suara tidak hollow dan lebih deep. Terakhir tinggal rakit kembali. Pertama pasang PCB dan plate ke bottom case. Kalau tidak bisa terpasang mungkin case foam terlalu tebal. Lalu baut di seluruh tempat hingga kencang. Untuk bagian spacebar aku memasang MKID spacebar plate gasket sebagai dampener. Tinggal dipasang deh switchnya. Jadi kemarin dia request minta switch pada spacebarnya dibuat lebih berat. Karena kalau menggunakan switch dengan berat yang sama takut mudah terpencet. Akhirnya aku beli spring 68 dan 78 gram untuk diganti dengan spring bawaan red switch. Tapi setelah dicoba ternyata 78 gram terlalu berat, jadi aku pasang 68 gram saja. Untuk keycaps kemarin aku kirim beberapa pilihan XDA keycaps dan pilihan jatuh ke XDA Ice Cream. Sebenarnya dia naksir sama XDA Hana, tapi kebetulan stok di Indo lagi kosong. Mau nggak mau cari pengganti dan akhirnya cocok dengan keycaps ini. Alasan memilih XDA sih selain murah, dia suka profile keycaps yang rata gitu. Oh iya, profile XDA ini juga bikin sound profile lebih tok loh. Keyboardnya udah selesai dirakit nih. Menurutku sih tampilannya udah cakep. Walau mungkin kalau di repaint bisa lebih cakep lagi. Secara feel pun jauh upgrade pastinya. Walau nggak ada part yang diganti kecuali keycaps. Tapi dengan mod seperti ini pun feel dan sound profile udah cukup baik buatku. Langsung aja kita ke typing test.
Mungkin itu aja dari aku. Ya, semoga pemilik keyboard ini cocok dengan keyboard yang aku buat. Keyboardnya udah jadi nih Mas. Untuk tampilannya gimana? Apakah sesuai dengan yang dibayangkan? Nah, ini bener-bener yang aku impikan ya. Jadi ini sangat menggemaskan. Nanti itu mau dipakai di rumah karena bisa buat di TV sama buat di PC. Jadi bisa switch gitu loh. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus colok sana colok sini, tapi bisa switch. Dan warnanya itu kalau dikasih di ruang keluarga itu, kalau tamu datang nih lihat langsung komen ya kan, langsung ih lucu ya gitu loh. Jadi pengen mengesankan kalau orang datang tuh gemes gitu loh sama keyboard. Dan ya cocok banget, apalagi dulu tuh aku punyanya ini laptop sih, aku dulu punyanya keyboard yang jadul banget ya. Itu aku punya dari kelas 5 SD sampai sekarang masih dipakai dan ya masih nyala dengan baik. Tapi nggak bisa tuh, harus colok sana colok sini kalau mau ke TV, mau ke PC. Nah, sekarang kan ini nih enak dan lezat. Keycapsnya gimana Mas? Keycapsnya itu top banget ya, istilahnya katanya anak keyboard tuh enak banget nih. Ini kalau main Super Mario lompatnya itu nggak non-stop nih. Kayak suka sama spacebar-nya berarti ya? Iya, satunya lah. Ini juga nyalanya cocok banget nih semua sama warnanya nih, keren banget. Dari ketinggiannya Masnya lebih cocok yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya cocok sih. Jadi ini enaknya ya. Jadi ini punya dua tipe ini. Jadi bisa apa? Ini ditaruhin dulu. Oh gitu, nggak bisa langsung. Oke. Jadi lebih cocok yang mana? Nah, ini lebih tinggi, jadi kalau misalnya apa ya fungsinya dia lebih tinggi ya? Mungkin typing angle-nya, jadi Masnya lebih cocok yang agak ke bawah atau agak naik. Jadi buat kenyamanan tangan tuh bisa diatur lah, kalau capek yang tinggi bisa direndahin, bisa lebih flat juga bisa. Nih, enak lah, customizable banget. Oh ya, buat kalian yang mau build atau modding keyboard ke aku juga bisa. Tinggal hubungi Instagram yang aku cantumin di deskripsi. Masalah harga bisa dibicarakan kok. Seperti biasa, aku Vainila, terima kasih.